Selamat pagi anak-anak. Ya, puji nama Tuhan yang sudah mendengarkan suaranya Miss Sinta. Boleh kasih responnya, kasih jempolnya biar Miss Sinta tahu bahwa kalian sudah siap untuk kita memulai renungan kita pagi hari ini. Oke. Selamat pagi. Yang lainnya belum ada respon. Baru satu yang respon ini. Ayo, yang lain. Selamat pagi anak-anak. Yang lain belum siap. Kasih responnya. Ayo yang kalau sudah masuk, sudah siap kasih respon supaya Miss Sinta tahu kalian sudah hadir. Selamat pagi Tirsa. Ya, yang lain. Selamat pagi anak-anak. Baru dua. Ya, enggak apa-apa. 1-2 orang kita boleh mulai dari sekarang ya, karena sudah ada waktu. Jadi nanti yang lain boleh menyusul. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, karena Kau sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam dan memberikan kami hari baru yang begitu indah. Biarlah kami boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, pagi hari ini buka Alkitab kita di Amsal 21 ayat 22. Amsal 21 ayat 22. Miss minta Tersa yang membacakan untuk kita ya. Ayo Tirsa. Amsal 21 ayat 22. Tirsa? Sudah tidak ini. Amsal 21 ayat 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Amin. Ya. Jadi Amsal 21 ayat 22 mengatakan orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Jadi firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang akal budi dan siasat atau strategi untuk meraih kemenangan. Jadi ini artinya bahwa orang bijak akan berhasil memenangkan hati banyak orang ya dan menaklukkan mereka dengan kekuatan akal budi. Menaklukkan dengan kekuatan akal budi ini merupakan penaklukan yang lebih mulia. Ya, penaklukan yang lebih mulia yang diperoleh dengan kekuatan dibandingkan dengan penaklukan yang diperoleh dengan kekuatan senjata. Karena akal budi itu adalah penaklukan yang sangat mulia. Demikian juga sebuah siasat yang diatur dengan baik.
itu akan berhasil memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang begitu yang diandalkan oleh kota tersebut. Jadi ini dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini di Amsal 21 ini, Miss mengambil judul renungan pagi hari ini dengan milikilah impian besar. Jadi Miss percaya bahwa kalian pasti dalam kehidupan kalian, apalagi kalian sekarang kelas 9, kalian pasti memiliki suatu impian. Nanti setelah kelas 9 ini kalian masuk SMA atau SMK, kalian mau memilih jurusan apa atau cita-cita kalian menjadi apa. Dari sekarang kalian harus sudah memikirkan. Jadi bermimpi berarti memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Itu artinya bermimpi. Mimpi jenis ini bukanlah mimpi secara seperti orang bilang sebagai kembang tidur, bukan. Ya, jadi mimpi itu bukan kembang tidur, bukan mimpi saat kita tidur. Nah, jadi tetapi mimpi yang di dalamnya itu berisikan cita-cita dan kerinduan. Ya, cita-cita dan kerinduan kalian untuk menggapai sesuatu. Ya, itu yang dimaksudkan bermimpi. Jadi bermimpi di sini artinya berpikir besar. Kalian bisa memiliki cita-cita yang besar, cita-cita mencita-citakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian bilang, oh nanti saya sudah lulus sekolah, sudah tamat SMA, sudah kuliah, saya mau menjadi seorang desainer, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pokoknya milikilah cita-cita yang besar dari sekarang. Jadi apapun yang kalian cita-citakan, kalian harus persiapkan dengan baik. Ya, jadi dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kalian. Jadi mulai dari sekarang kalian harus memikirkan. Jadi jangan bilang nanti tamat SMA baru pikir saya mau kemana, bukan. Dari sekarang harus kalian pikirkan, lihat potensi yang ada dalam diri kalian itu kalian mulai kembangkan dari sekarang. Ya, jadi bermimpi boleh. Ya. Jadi teruslah menggali potensi yang ada dalam diri kalian mulai saat ini supaya kalian bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kalian. Karena segala sesuatu yang berhasil diwujudkan oleh seorang itu berawal dari mimpi. Ya, cita-cita di angan-angannya yang dia tanamkan, yang ditanamkan Tuhan di dalam diri dan pikirannya. Jadi tidak salah kalau dari sekarang kalian bermimpi mau, oh saya nanti menjadi seorang menteri, menjadi seorang pemimpin yang hebat, tidak jadi masalah. Asal kalian dari sekarang menggali potensi yang ada dalam diri kalian, kalian bisa persiapkan diri dengan baik, minta pertolongan daripada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil buat bagi Tuhan bahwa kalian bisa meraih cita-cita kalian. Ya, jadi semua ini terwujud bukan tanpa rintangan ya anak-anak ya. Pasti banyak masalah yang akan kalian hadapi ke depan. Tetapi justru melalui masalah atau rintangan ini, itu kalian menjadi pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang kuat sehingga kita tidak menyerah kepada keadaan. Jadi tetap melangkah maju menggapai impian kalian tersebut. Jangan mundur, jangan putus asa dengan apa yang kalian hadapi, masalah-masalah yang kalian hadapi saat kalian meraih cita-cita kalian. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kalian. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi cita-cita kalian. Jadi pada umumnya memang setiap kali masalah datang banyak orang menunjukkan reaksi positif. Saya tidak bisa, saya tidak, mungkin ini bukan cita-cita kalian. Mungkin ini bukan cita-cita saya tidak bisa melanjutkan, saya tidak biasa, pokoknya frustrasi, merasa kecewa dan putus asa itu pasti terjadi. Tetapi kalian dari sekarang harus memikirkan hal-hal yang baik, bahwa apa yang kalian cita-citakan disertai dengan doa, disertai dengan kekuatan daripada Tuhan, kalian pasti bisa. Ya. Jadi kita sering tidak menyadari bahwa di balik besarnya masalah ataupun rintangan yang kita hadapi itu justru tersimpan cita-cita atau kesempatan yang besar yang sedang Tuhan siapkan untuk kita. Jadi milikilah cita-cita yang besar. Jangan peduli apa kata orang. Yang penting kalian menggali potensi diri kalian, kembangkan mulai dari sekarang. Maka kami minta percaya bahwa kalian pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Contoh-contoh di Alkitab juga banyak kok kalau kalian baca, misalnya Daud, Yusuf, itu mereka adalah orang-orang yang memang perlu kita teladani.
bahwa Daud itu dia tidak mungkin jadi raja kalau dia tidak pernah mengalahkan Goliat, ya. Jadi Daud mengalahkan Goliat. Mereka bilang Goliat itu seorang raksasa. Jadi raksasa dalam diri kita itu masih rasa khawatir kita, rasa minder kita, rasa takut kita itu adalah raksasa yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita patahkan, itu yang harus kita kalahkan, ya, supaya kita bisa menapaki anak tangga baru yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mengalahkan rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa minder kita, bagaimana kita bisa maju? Ya, jadi tetap percaya bahwa kalian pasti bisa. Contoh lain, tokoh di Alkitab itu Yusuf. Yusuf juga harus melewati masa-masa tersulit di dalam hidupnya. Dia menjadi budak, dia difitnah dan dipenjarakan karena mimpi besarnya itu. Tetapi dia tetap berpegang pada visi yang diterima dari Tuhan, ya, itu dengan hidup seturut kehendak Tuhan sampai saatnya Tuhan bertindak hingga mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Yusuf menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kalian pun bisa. Jadi dari sekarang tetap pegang pada apa yang menjadi cita-cita kalian. Gali potensi yang ada. Ya, jadi Miss cuman pesankan bahwa cita-cita yang kalian impikan, tetap kalian gali potensi di dalam diri kalian yang ada, kembangkan itu dan andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka pasti kalian akan bisa meraih apa yang menjadi impian kalian. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah berikan kami kekuatan, kemampuan dalam meraih cita-cita kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami rindukan, apapun yang kami cita-citakan, kami tidak bisa melakukan dengan baik kalau Tuhan tidak menolong kami. Oleh karena itu kami minta Tuhan terus membimbing, memberkati setiap anak-anak-Mu, supaya mereka bisa belajar untuk menggali potensi di dalam diri mereka, bahkan mereka belajar untuk mengembangkan mulai dari sekarang supaya apa yang menjadi cita-cita mereka bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, berkati guru-guru yang mengajar, biarlah kami boleh mengajar dengan hikmat daripada Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah juga Tuhan tetap memberikan mereka fokus konsentrasi selama pembelajaran, berkati kesehatan mereka, bahkan kami rindu hidup mereka juga menjadi berkat buat orang lain. Engkau memberkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan kedua orang tua mereka diberkati, apapun yang dikerjakan tangan-tangan mereka dibuat berhasil, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. All right, good morning everyone. Sorry for a little bit late, but that is okay. Long time to see you. Why is it this one? Oh, wait a minute. This is crypto agency now. Advertisement. All right, sorry. Yeah. Okay, everyone, I just want to get your reactions that you are here with us. Okay, thank you, Abel. And some of you, what about the others? Yes, Tirsa, thank you, Jesse. Yep. Sydney, okay. Hi, Sydney. What's the matter with this one? Okay. All right. Now, let's see. Today, the 5th November 2020, on Thursday. Wow, that's great. Christmas is coming. And the good thing is that you are going to have a field trip to the United States. That's great. I feel so glad for you. Now, it's been some time, but there is a new policy. I just want to check the
the attendance. So we are requested to check the students' attendance in every time we teach. So from Aldon to Tirsan, I believe all of you are all ears and eyes. Aldon, can I get your hands, your sign once more? Aldon, are you there? Yes, thank you, Aldon. And then Axton, hi, Axton. Whoa, Axons, I want to hear your voice again, Axon. Thank you. And Sefi, are you present, Seth? Yes, Sefi, thank you, Seth. Abel, hi, Abel, are you there? Abel, yeah, Abel. And then CJ Axel, are you with us, CJ? Okay. Oh, Benny, yes, Benny, thank you. And then CJ Axel, where is CJ Axel? I'm sorry, I'm overlooked that one. Was CJ? Hi, CJ. Can you give me a sign? Your sign, please. Your reactions. Well, if you got any problem with what's the matter with this one? Can I block this? No. Okay, no problem. It's very disturbing. You know, the pop-up apps. I tried to open a link, and then suddenly there are some advertisement popping up. Now, and then Ethan, are you there, Ethan? Ethan, where is Ethan? So I need to write down those who are not present in case you can share your chat. Wait a minute, your chat. I think I need some help from Miss Fina, perhaps. Wait, just wait. I stop it for a little while. As I told you, there are some advertisements popping up in our screen. So I'm so sorry. I just tried to open Mentimeter and Padlet for our discussion board later, but no problem. So I believe that everyone is present, right? So for my report, I'll just give you all all of you attend this class. Yeah, I'm glad that Christian, Ethan, and what about the Eldon? I hope Eldon can join us. Eldon. Okay, Sydney, yes, Jadi, and then Jesse, I greet you, and Anta, Joshua, and Giovanna, Giselle, Monica, Aurelia, Sydney, Evan, Tirsa, you are all good students, and I believe that you are using your time to study here. So, class, I just want to tell you that next 30th of this month, we are going to have PAS. Oh, time's flying so fast. So 30 November till the December the 5th. So you need to prepare penilaian akhir semester. Wow, that's great. But in fact, I have to finish, for this semester, for this book, it should cover chapter 1 to 6. But the good thing is that for example, chapter 4, how to make this, it deals with procedures, and then for the linguistic elements, or present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, and then present perfect tenses are not new for you. Right? In grade 7, and even grade 7, 8, we review that, and when we use Story Central at grade 6, actually, we already covered that one. So those are pieces of cakes. I don't think that they won't make any problems to you. So I believe that you are very good on that. And we compare with the Wider World book and Keystone. So Bright book is much easier, right? Now, I just want to
close chapter 3, but I need some mark or your PS for that one, but I can give you that kind of assignment. Actually, I don't want to burden you with loads of assignment. You have some other teachers giving you some work to do at home, so I think we can make it a kind of a project or something. And oh yeah, well, before I forget, just like the Indonesian style, sebelum saya lupa ya, please, those who haven't finished, who haven't submitted the work from Mr. Jimmy, please do that. Because actually I gave you nilai KKM, so I'm still waiting for the students who submitted the assignment or the remedial test. Yeah. I just want to make some quiz before we continue. Let's go to this. Okay, let's see, share screen. I hope that's pretty clear. Share screen, where is it? Here you are. Okay, no, was it? No, why is it? Wait a minute, I stop share first. So no, I make it gallery view. Yes, and then I'd like to share screen for you. Once again, here you are. Not really, here you are. I can share it with you. Hope. Why is it okay? Wait. No, what's the matter with this one? Okay. Yeah, wait a minute. Stop share. I need to minimize this one, right? Oh, view, speaker view. What do you think, speaker view? And then make it a bit like this, but not speaker view, gallery view, but put it here. And then I can put it close. No, I cannot minimize because you are recording. Okay, yeah. Okay, so what do you think? Well, yes, I think I'd better stop sharing. So let's continue that once because I have a problem with the internet display. So once again, I'd like to close this one with label. Yes, label. And then I share screen and label. Yeah, can I share? Look. Oh, wait a minute. Just wait a minute. Okay, I'll stop. Wait, now let's continue. So, if I'd like to share my screen here, then I have to turn off the video, and then it's okay here. And then after Sumpah Pemuda, you can hear this one. All right, now. So now, would you please give me your sign, your hand, and let me see. Can you see? Can you see my screen quite clearly? Yeah. Oh, yeah. And wait a minute. So something wrong with this one. All right, class. I think I'm not going to use the internet connection, so the link that I'd like to share with you, but I just wonder why it happened. Now,
Let us have a look at this one. If I would like to share my screen on this label. Okay, yes, I hope that's pretty clear. Yeah. Now, how can I check that it is seen by most of you? So here you are, you. Okay, here. Share screen. Let's try once again. So there is a problem, right? So if I turn on the video, so all right, now let me check. Let me check for say Tirsa, would you please help Tirsa? Hi Tirsa, would you please me your hand, please? Yes. Yes, Tirsa. If I share my screen like this, yeah, here you are. Share my screen. Look, wait a minute. Look. Wait a minute. This sorry. So sorry, it seems that there is a problem with the computer systems. So what I'm trying to say is that we need to prepare for PAS. PAS will cover chapter 1 to chapter 6. That we haven't covered is chapter 4, 5, and 6. But chapter 4 is about procedures. I've already included in our Moodle learning system, yeah? And you can have a look at that. So so we can just close this one. Wait a minute, right? So would you please together open your Bright book? So let me open my video. Here you are. Yeah, Bright English book. Page 33, yeah, page 33. Yes, you may go menjadi, yeah. So page 33, yeah, page 33. Yeah, here you are. Oh no, that is for Christian, but I would like to share to everyone, not only Ethan. Okay, page 33. Here you are, from me to everyone. So. Activity 6, read each label and answer the questions. So let me show your reaction if you can find that you have already found the page. What do you think, Giselle? Giselle? Hi, Giselle. Yes. Yeah, Giselle, have you found page 33, activity 6? Yeah, this book. Yeah, this book. Bright English, yes. If you have found activity 6, please give me your hand, your thumb up, please. Yes, thank you, Abel. Yes, Abel and the others. All right. Now, while I'm waiting for the Mr. Bernard or the others to fix the computer, would you please do the 18 numbers, 18 number, page 33 to, it's a page 33, right? Page 33 to page 36, 36 to everyone. Activity 6, read each label and answer the questions. So that is multiple choice exercise. So 18 numbers, 18 number. Would you please do that in, let's say, 7 to 8 minutes while I'm waiting for Mr. Bernard to take care. Guys, have you finished? Hello? Page 31 to 30, no, 31, sorry, 33 to 36. 36. So
Joe, have you finished, Joe? Hi, Joe. Joe Juana? No, not yet, Abel. Yes, thank you. I'll be waiting. Oh, that's great, Aldon. That's great, Aldon. Yeah, you have finished. Okay. So at least there is an nilai PS for you, so I can fill out my scoring list. Do we need 1 or 2 minutes more? Okay, let me ask Tirsa. Tirsa, have you finished? Hi, Tirsa. Tirsa? Yes. Have you finished the 18 numbers? One number. One Two more? number again. Okay, yeah. I'll be waiting for that one. All right, now let us check. Just later, just tell me how many mistakes. Wait a minute, I'd like to share screen before that to let you know. Here you are. This one. Oh yeah, here you are. So this is penilaian untuk aktivitas 6 halaman 34. Actually it's not halaman 34, 34, 36, right? 34, 36. So because there are 18 numbers, I calculated to this one jumlah salah 0 atau sampai salah 8. So I think that is the mark. Yeah, I'll share it later and let's check it together. Now, activity 6, read each label and answer the questions. Banana, chocolate, chips. The following labels for questions 1 to 5. Yeah. So number one, would you please try to answer that, Aldon? Yeah. Number 1, from the label, we know that the product may contain. I answered cassava. Yeah. Oh, so cassava. What do you think? So maybe some of you have different answer. What do you think, Ben? Oh, accent. What do you think? Accent. What is the answer to number 1? What do you think? Accent. Soya. Let me one more check. Evan. Hi, Evan. Evan, are you with us, Evan? Mr. Yes, Evan. Nomor 1. What do you think is the answer? The best answer is D. Soya. Yeah, thank you so much. And I agree with you. From the label, we know that the product may contain soya. You know what labels from, the languages label is actually not very difficult, but the problem is about the technical terms that maybe we need to know, but the others are just like reading comprehensions. If you do the exercises further in on next page, for example, page 39, and before that is 37. Yeah. Most of the exercises are reading comprehension. So don't worry about the terminologies, the technical terms. So number 1, D, number 2, let's do that. Number 2, what do you think, Saf? Ben? Hi, Ben. Yeah. Nomor 2, apa, Ben? The ingredient. The ingredient of the products are mostly milk. Milk. The ingredients of the products are mostly, and what do you think? Maybe you have you have different opinions, Safi. Mostly itu apa? Hah? Mostly Mostly itu itu apa? kebanyakan.
Sebagian besar Oh, terdiri dari bagian besarnya. jadi apa? Artificial buatan, ya, organik, ya, organik gitu, seperti alamiah ya, natural, ya, organic. Ya. Lalu milk, nut, you know that one. What do you think? Number 2, Safi, are you with me? Organic, yes. Maybe I just want more. Well, I need one more confirmation from Sydney. What do you think, Sydney? Number 2, Sid. Organic. Yes, that's right. The ingredients of the products are mostly organic. So you reread banana chocolate chips, the label. That's actually the project that I'd like you to do. So you work in a group, in a breakout rooms, and then decide a certain product, be it food, drink, other products, and then you gave the name, the brand name, and then you create the label and also the label parts. Yeah, so you work in a group later. And then number three, yeah, so number one, D, number 2, B, number 3. What do you think, number 3? So who wants to say? Let's say Abel. Hi, Abel. Hello, Abel. Hello, Mister. Yeah, good to hear your voice. What about number 4? What is your answer? What do you think the best answer is? Free. Refer to the information in activity 3 and 4, the fat of the product is considered. Kadarnya bagaimana? The fat of product. Oh, 0. 0. So, are you sure fat? Fat calorie 0%. Yeah, fat. That's serving size, serving calorie. Yeah. Fat calorie. So, if it is 0, let's see, is it fat free? No, fat free. No, low fat. So that is 0, and 0 means fat free, right? But no, fat free is not mentioned there. So I believe that is 0. And I just want another opinion for number 4 to confirm your answer, Bell. Is it free or is it 0? What do you think, number 4? What do you think, say, Monica? Monica, are you there? Hello, Monica? Maybe an internet connection problem. So let me ask Anta. What do you think, number 4, Anta? Information in activity 3 and 4, the fat of the product is considered. Hello, Anta? Yeah? Low, yeah, low. It's considered low. In fact, that is 0. 0 was a 0% daily value. Trans fat, or the fat calories, 70%. So I think it is low. Yeah, low. What do you think? What do you think, Giselle? Hi, Giselle. What do you think? Number 4. Number 4. Low. Yeah. So I agree with you. So I answer low, and then under low, and then you answer low. I guess that is low. Why? Because it is considered the level, and not the percentage. Yeah. And then number 5. Number 5, would you please try number 5, CJ Axel? CJ Axel, apa ada? CJ Axel. Oke, ya. Nomor 5 gimana? Pilihannya apa? Ya? Ya. The word nectar means the sweet liquid produced by plants and is used by bees make honey. Jadi nektar. Ya. Cairan manis yang diproduksi oleh tanaman. That is the explanation. So number 6 now. Number 6, please. Ethan. Ethan, are you with us, Ethan? Hello, Christian Ethan.
Yes, Kristen Ethan, if you can activate your mic, it's okay. If no, you can write on the chat box. Hello, Ethan. Well, so you seem that you have an internet connection problem, yeah? All right, let's say Eldon. Eldon, are you with us, Eldon? You know, if it is about the attendance list that I have to fill, you need to give reactions so that you can prove that you are present in our class. Yeah. What about you, Ethan? So Christian Ethan, no answer. And then Eldon, nomor 6 jawabnya apa? Nomor 6 ya. Supaya lebih cepat aja, mari kita kembali ke Ivan. Ivan nomor 6, Ivan. The product is so Christian Ethan, Eldon, and then Ivan. Yes, sir. Ya, Ivan. Nomor 6, halaman 34 itu pilihan jawabnya apa? The product is for, berapa kali serving penyajiannya? 1. Yeah, yes, that's it. Thank you, Nam. All right, thank you, Ivan. And then Ivana, are you with us, Ivana? Sorry, we have to do this so that we can get the nilai PS at least, yeah. Yeah, Ivana, where is Ivana? Okay, Ivana, say that. What about you, Jadi? Hi, Jadi. Where are you, Jed? Here you are. Can you activate your mic, Jadi? Hello, Jadi. If you can't, please type in the chat box. Hello, Jadi. So I think I skip it. But Jadi, what about you, Jesse? Jesse, can you type? You still have a problem with your mic? Jesse, where is Jesse? Hi, Jesse. Okay, Jesse. Yeah, no. So what about you, Anta again? Anta? Yosefin Yes. Anta, nomor 7. B. Yes, how many pieces can you find in the packet 15? Yes, 7B. Okay. Nomor 8, sekarang lanjutnya Ivana jadi Jocelyn, Joshua. Hai Jo. Di mana kau Jo? Joshua. Oh, Christopher Giovanna, Joshua, is he absent? I can't find it here. Joshua. So, yeah. Okay. Now, next, Joshua is Giovanna. Giovanna is there. Hi, Joe. Joe, what is the answer for number 8? Mister. Number 8, what is the answer number 8? D. Okay, I think you can do till number 10. Number 9, so that we can go quickly because time is very limited. I even haven't finished the started chapter 4. Now number 9. Number 9, what is your answer? B. B. Yes. Number 10. C. Yes, thank you. What about number 11, 12, and 13? Tirsa, so that we can do it quickly. Then I'm sorry to keep you waiting because of this technical problem. Yeah. Ya, Tirsa, nomor berapa tadi? 11. B. Ya, bagus. 3. Nomor 12. D. Nomor 13. From the label, we know that the product contain preservative itu. No.
No, ya pengawet no, ya. Thank you, D. Ya. Sekarang nomor 14. I think we can do it together. Wow, let's say Abel. Abel. Are you there, Abel? Yes, Mister. Nomor 14, 15, 16. Would you please answer, Abel? We run. Whoa, yeah. Number 14 is C. Yes, a tablet every 4 hours. Thank you. And then number 15? Number 15 is none. none, ya A. Jadi nomor 15 A. 16 kalian periksa semua ya. Nanti saya tanya nilainya. Nomor 16 A once every 4 hours. That's great. Nah, 17, 18. So that's it. We can do it quickly. 17 is A. What is it? What number is it? 17? 17 is A. Yes, the medicine is intended to relieve the cough symptom, gejala batuk ya, melegakan gejala batuk. Nomor 18 sekali. For veterinary use only, hewan ya. So means nomor 18. Only a veterinary may use the drug. Dari veterinary dokter hewan ya, veterinarian. Ya. Nomor 18 apa? Evan? 18 Evan? Hai Evan. Hey, Mister. Yes, Evan. Nomor 18 apa Evan? Mister. Yes, thank you. All right, now I'd like to share screen to see this map. All right, here you are. Hopefully you can see it quite clearly, right? Just give me a sign. I'm sure that it's quite clear, right? Clear, yes. Here you are, clear. Come on. Yeah, ini dia. Jadi, I'll call you out, for example, Aldon, nilainya berapa Aldon? If you have many mistakes, sorry. Can you wait a minute? You can you just capture this? And I'd like to stop there. What do you? Yeah, okay. Nah, here you are. Nah, salahnya aja ya. Nanti saya cek sendiri aja biar cepat. Because it is 9 o'clock right now. What about you, Aldon? Salah berapa? Hai Aldon. Okay, yeah, here you are. Benny salah 4. Okay, Ben, here you are. Yes. What about you, Axon? Salah 1, Mister. Yes, lalu Sefi? Sefi, ya. Salah 4. Ya, lalu Abel? Hai, Abel? Salah 4. Ya, lalu CJ Axel? Ya, CJ? Salah 5, Mister. CJ, lalu Ethan? Ethan tadi tidak ada. Ethan ada? Oke, ya. Eldon? Benny, Ethan 3. Thank you, Ethan. 3. What about Eldon? Lalu Ivan? Sydney. Oke, Sydney. Yes, Sydney. Ya. Lalu Ivan, iya Ivan, thank you Ivan. Kemudian Alexander, Ivan, sorry, 3. Oke. Nah, jadi ada jadi? Salah 4, Mister. Nah, gitu dong, Jet suaranya. Jadi, oke, 4. And Ivana tadi tidak ada ya Ivana. Lalu Jessie, ada Jessie ya nanti bisa kontak saya juga. Anta, Salah 1. iya thank you Anta. Joshua tadi tidak ada. Lalu Giovanna, Salah 1. Oke, thank you Joe. Giselle.
Salah satu. Yes, Monica. Monica, yeah, thank you, Mon. And then Aurel. Aurel, yes, Aurel, thank you, Aurel. Evan tadi. Whoa, that's great, Jazz. Yeah, wait a minute. No, okay, now Evan. Tirsa. Where is Tirsa? Satu. Yes, thank you, Isa. Aldon. Yes, Aldon lagi. Okay. All right, everyone. Thank you so much for your attention. I'm so sorry for the technical errors that we underwent, we experience just now, but hopefully next week will be okay. Now, so I think I don't need to continue labels because the labels deals with the reading comprehension. So just don't worry about the technical terms. Yeah? So you can continue procedure, check the 4, but first of all, read. You open your Moodle learning system. I already included the material there. Then you can just study that and then we can discuss it quickly. If we have time, we'll do the project, but I'm sure we will. Okay, see you next week. Thank you so much for your attention. Would you please give your reaction, everyone? Hello, everyone. Are you still there? Would you please give your reactions? Thank you, Giselle. What about the others? Hi, Ki. Sydney, Tirza, Anta, and I want more, please. Jeti, thank you so much. Sign off now. Oke, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Mister? Oke, waktu istirahat telah selesai. Kita akan lanjut lagi di aktivitas berikutnya, yaitu untuk mata pelajaran prakarya. Oke. Nah, jadi harapan Mister kalian sudah siap mengikuti aktivitas ini kurang lebih, atau kelas ini kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, 30 menit ke depan lagi. Kurang lebih berapa nih? 2 kali 30 menit, 2 jam pelajaran. Oke, sebelum kita mulai, Mister akan pimpin kita dalam doa supaya kegiatan kita untuk aktivitas hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Mister akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan, menjaga kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai aktivitas untuk pelajaran prakarya. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami sehingga apapun yang kami pelajari bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Mister akan cek dulu satu-satu kita peserta. Oke, semua udah hadir 21 anak. Oke, bisa cek dulu aktivitasnya kalian, jangan sampai belum hadir di Zoom ini. Oke, Mister cek satu-satu. Giovanna, bisa dengar suara Mister? Oke, mungkin Giovanna masih prepare. Josephine? Oke, hadir. Thank you. Ivan Alexander, hadir? Oke, mungkin Ivan lagi prepare. Tirsa? Sudah bisa dengar suara Mister? Hadir dalam kelas? Oke, thank you Tirsa. Gisel? Hadir. Oke, thank you Gisar. Aurelia? Aurelia hadir. Oke, Exton? Hadir, Mister. Oke, thank you Exton. Stefano? Hadir, Mister. Oke, thank you. Jesslyn? Jesslyn hadir? Oke, thank you Jesslyn. Sydney? Hadir? Oke, thank you Sydney. Cevi? Oke, thank you Cevi. Ethan? Christian Ethan? Tadi udah hadir kayak Christian Ethan nih.
Oke. Benny? Hadir. Oke, thank you Benny. Jadi? Hadir. Jadi hadir. Oke, Kristabel? Hadir, Mister. Oke, thank you Kristabel. Monica? Oke, thank you Monica. Ivana? Oke, ini Ivana kadang jarang nih. Ini saya harus panggil dia berapa kali. Ivana hadir? Hadir, Mister. Oke, ya Ivana. Christopher? Hadir, Mister. Oke, thank you Christopher. Joshua? Oke, Joshua. Hadir Joshua nih. Mister. Oke, hadir Joshua. Yang terakhir Aldon. Aldon hadir? Oke, thank you Aldon. Sampai sempat dengar suaranya Aldon. Walaupun ada background musiknya. Itu belajar sambil dengar musik bagus sekali. Oke, kita akan mulai. Terima kasih kalian sudah hadir dan siap mengikuti aktivitas untuk kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Mister sampaikan dulu terima kasih untuk hasil kerja kelas kalian kemarin di PTS. Mister udah serahkan nilai kalian di wali kelas dan wali kelas sudah input ke raport PTS. Oke. Nah, terus terima kasih yang udah belajar maksimal, menghasilkan nilai terbaik, melebihi apa yang Mister harapkan. Walaupun ada 2 anak yang dibawa sekali, Mister tidak tahu kendalanya seperti apa. Cuma hanya beberapa anak yang sempat konsul ke Mister, sempat diskusi banyak. Kurang lebih 3 orang anak di kelas kalian, habis ujian mereka konsul banyak ke Mister. Itu sangat bagus menurut Mister kalau sistemnya kayak gitu. Jadi kalau kalian habis ujian kalian bisa konsul banyak ke Mister supaya Mister bisa tahu kendala kalian di mana, kayak kesulitan-kesulitan kalian di mana. Jadi mereka udah jelaskan ke Mister, ya harapan Mister itu udah mewakili suara dari kalian yang tidak terlalu maksimal kayak gitu. Oke, terus untuk yang maksimal kurang lebih 3 orang anak, Mister ucapkan terima kasih. Good job buat kalian, udah bisa belajar semaksimal mungkin kayak gitu. Terus untuk yang lain kalian tetap semangat ya, bukan berarti kalian di bawah KKM kayak gitu. Tapi mungkin ada kendala seperti yang Mister bilang tadi dari memang mewakili oleh 3 orang teman yang konsultasi. Kendala saya di gini-gini. Oke, itu Mister sudah mendengarkan untuk kendala. Terus di kelas kalian ada 1 anak yang belum sempat mengerjakan untuk ikut PTS. Kalau misalnya sudah siap mengikuti, silakan kontak Mister atau kontak wali kelas. Mister akan berikan soal ujiannya untuk dia bisa kerjakan. Oke. Jadi kalau ada yang belum mengikuti PTS, silakan kontak wali kelas atau kontak langsung Mister juga di nomor handphone Mister. Mister akan bantu bisa mengikuti ujian kapanpun sebelum nilai raport semester keluar. Mister akan bisa memberikan aktivitas itu kepada yang belum mengikuti PTS kayak gitu. Oke, jadi untuk belajar itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi kalian harus ingat juga belajar untuk disiplin, karena Mister bilang tidak ada kata terlambat. Mister suka-suka saja enggak juga gitu. Esensi pendidikan itu bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi karakter juga. Oke, itu ya yang Mister akan sampaikan. Terus kita akan lanjut untuk, wah ini iklannya banyak. Oke, sabar ya, Mister akan setting komputernya dulu. Oke, sabar. Rekan setting komputer, ini komputernya agak sedikit problem untuk
Oke. Ini ternyata ada. Oke, nah untuk aktivitas kita hari ini itu ada, Mister akan bagi 2 aktivitas. Yang pertama kita akan live seperti ini, terus yang berikut kita akan aktivitas ke LMS Moodle. Oke, untuk melanjutkan untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Mister akan share screen dulu. PowerPoint yang Mister udah siapkan. Oke, Mister sudah siapkan PowerPoint, kita share screen. Oke, kita akan mulai dari sini. Oke, ini bisa kelihatan PowerPoint-nya Mister sudah share? Kelihatan ya? Oke. Oke, kelihatan ya? Nah, kita minimizein dulu. Supaya jangan mengganggu nih. Oke. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, Mister akan menjelaskan, melanjutkan tentang aspek yang kedua, yaitu tentang pengolahan sumber daya perikanan dan peternakan. Itu, pengolahan sumber daya perikanan dan peternakan menjadi makanan. Gitu. Ini aspek yang kedua. Nah, sebelum kita PTS, Mister udah jelaskan tentang gambaran umum apa yang kita akan pelajari di bagian aspek kedua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan nanti kita PTS atau kegiatan praktek, kalian belajar dulu mengidentifikasi gitu. Apa sih yang kita akan dapatkan atau apa jenis yang menjadi bagian dari sumber daya perikanan peternakan. Oke, nah jadi ini untuk topik kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan. Kalian dapat mengidentifikasi. Terus yang berikut, siswa dapat membedakan jenis bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan. Ya, setelah kalian mengidentifikasi, kalian dapat membedakan mana yang jenis perikanan, mana yang jenis peternakan, kayak gitu. Supaya jangan bercampur. Nanti kalau ada soal ujian yang mengatakan bisa jenis-jenis sumber daya perikanan atau peternakan, kalian bisa membedakan yang baik. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini Mister tidak terlalu banyak menjelaskan tentang atau misalnya berceramah banyak untuk kalian. Tapi Mister lebih mengarahkan kepada kalian untuk belajar mengidentifikasi sendiri. Itu tanpa sumber dari Mister hanya sebagai pengantar untuk hari ini. Kayak gitu. Oke, nah sebelum lanjut, Mister harus sampaikan dulu ini. Mister sudah siapkan 2 video referensi untuk kalian supaya kalian bisa menjawab soal lagi. Bisa membuat aktivitas di kegiatan yang Mister udah siapkan di Moodle. Oke, Mister buka Moodle dulu. Oke. Sabar ya. Oke, silakan kalian nanti buka di LMS Moodle kalian. Untuk bisa mendownload file Word yang Mister udah siapkan di sana. Oke, Mister coba buka, share screen. Oke, ternyata tidak jadi ya, Mister harus udah cukup kurang.
Oke. Oke, ternyata Moodle-nya bermasalah nih. Nggak bisa dibuka nih. Oke, sabar ya sambil melihat. Kita buka dulu Moodle. Oke, mungkin Moodle lagi bermasalah ya nih. Oke, nanti coba sebelum Mister cek, Mister lanjut dulu ini. Oke, Mister udah kirim LKS untuk hari ini di Moodle. Silakan nanti kalian buka untuk kalian bisa kerjakan. Gitu. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Mister akan putar dulu dua video referensi buat kalian untuk bisa membantu kalian mengerjakan LKS yang Mister udah siapkan. Oke. Coba dulu. Mister. Oke. Oke, silakan kalian menyaksikan dua video ini dulu. Setelah itu kita akan pindah di aktivitas berikutnya. Oke, ini sebagai video referensi buat kalian. Oke, selamat menonton. Di Net 12, lautan yang luas menyimpan aneka makhluk laut cantik dengan warna-warni menarik. Mulai dari ikan mandarin, siput laut, hingga ikan badut. Bentuknya yang lucu jadi hewan favorit mulai dari kalangan penyelam hingga kolektor akuarium laut. Lautan menjadi rumah bagi beragam makhluk, termasuk makhluk-makhluk imut dan menggemaskan ini. Selain cantik rupanya, warnanya pun membuat siapapun betah berlama-lama memandangi aneka makhluk mungil ini. Salah satunya adalah si cantik bernama ikan mandarin. Ikan ini berasal dari Kepulauan Ryukyu Selatan, Australia. Ikan mandarin terkenal dengan pola dan warna yang mencolok. Dengan ciri khas garis bergelombang berwarna hijau, oranye, dan kuning, serta didominasi warna biru terang. Di Indonesia, ikan mandarin menjadi primadona bagi para penyelam. Salah satu wilayah endemik ikan mandarin berada di Banda Neira, Kepulauan Banda, Maluku. Berburu ikan mandarin menjadi salah satu target utama belasan fotografer bawah laut yang ingin mengabadikan momen spesial ikan langka ini. Spesies imut ini hidup di dalam karang dengan memakan mikroinvertebrata yang hidup dalam terumbu karang. Ikan mandarin juga termasuk hewan nokturnal yang lebih aktif di malam hari. Ikan mandarin termasuk jenis ikan hias favorit dengan nilai jual tinggi. Namun butuh usaha ekstra untuk dapat terus memandangi ikan cantik ini di akuarium air laut Anda. Ikan mandarin sukar beradaptasi dengan lingkungan baru dan sensitif dengan perubahan air. Ada beberapa cara untuk mengatasinya, yakni dengan membuat kondisi akuarium yang mirip dengan habitatnya. Dan menyediakan karang hidup sebagai media untuk mencari makan. Dan jangan mencampur ikan mandarin ini dengan ikan yang agresif karena akan membuatnya stres. Lautan juga menyimpan pesona makhluk mungil ini. Nudibranch, moluska laut yang bertubuh lunak ini dikenal pula sebagai siput laut. Berbeda dengan siput darat yang biasanya bercangkang, nudibranch hidup tanpa cangkang. Meski bentuknya kecil, warna-warninya selalu berhasil memikat hati. Salah satu yang menjadi primadona adalah gerak memulai dan liukan elok siput penari bernama Spanish Dancer ini. Nudibranch terbagi jadi beberapa jenis tergantung bentuk dan warna dengan ukuran panjang sekitar 40 hingga 60 mm. Hewan ini buta namun mengandalkan indera peraba untuk bertahan hidup.
Dan untuk mempertahankan diri, nudibranch dapat berkamuflase pada batuan dan karang yang ada di dasar laut. Selain warna yang mencolok, terdapat pula nudibranch yang berwarna teduh. Inilah si cantik lion's mane nudibranch. Dengan warna yang beragam, makhluk mungil yang pemalu ini menjadi binatang laut primadona para penyelam. Shell dude! No hurling on the shell dude, okay? Just Nemo, siapa yang tak kenal makhluk lucu ini? Nemo populer karena film animasi tentang petualangan hewan laut bertajuk Finding Nemo. Di dunia nyata, ikan ini dinamakan clownfish atau ikan badut. Karena bentuknya, warnanya, juga perilakunya selalu berhasil menoreh senyum siapapun yang melihatnya. Ikan badut identik dengan warna oranye dengan garis putih di badannya. Gerakannya yang lincah selalu bisa ditemui di antara anemon laut. Popularitas ikan badut tak bisa lepas dari perilaku simbiosisnya dengan berbagai jenis anemon. Anemon yang bagi jenis ikan lain beracun, bagi ikan badut merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman. Ikan badut kerap dijumpai bersembunyi, berselimut, dan bercengkrama di antara tentakel-tentakel anemon yang beracun. Karena bentuk dan warnanya, ikan ini juga menjadi ikan hias favorit yang dapat dipelihara dalam akuarium air laut. Iya, Weta tadi lucu banget ya, ikan mandarin. Iya. Ini ikan yang lucu banget dan dia juga ternyata dijadikan sebagai ikon pariwisata internasional di dunia. Oh iya, tapi setahu saya walaupun namanya ikan mandarin, di Indonesia juga cukup banyak ya ikan Ada, ini bener, ya. Di mana ya? Kalau nggak salah ada di Bali Di ya? Laut Bali ya, Oh, itu paling oke. banyak. Dan juga ada yang lucu nih dari ikan mandarin, dia hobinya kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Suka main petak umpet. Oh, saya kira suka main chopsticks dia. Jadi Nggak main ya? petak umpetnya, dia ngumpet di antara susunan terumbu karang sambil cari makan, sambil menghindari pemangsanya juga. Lucu banget ya. Oh, pinter banget ya berarti dia ya. Nah, Sakti ngomong-ngomong. Oke, itu untuk video yang pertama. Terus kita next kedua. Saya tuh memang dasarnya orang yang seneng banget makan seafood. Tapi saya nggak tahu dengan teman-teman, seafood itu kan banyak, ada ikan, ada kepiting, ada kerang. Nah, kira-kira teman-teman di rumah tuh seneng seafood yang jenis apa? Cumi sama kepiting. Kalau cumi itu digoreng tepung dulu, terus disiram saus tiram. Terus kalau misalnya kepiting sih biasanya saus asam pedas gitu. Udang saus tiram dibakar. Cumi-cumi dioseng-oseng, tumis. Saking banyaknya pilihan seafood, memang ada yang nyangkut di hati, ada juga yang nggak nyangkut di hati ya. Apalagi ada sebagian orang yang beranggapan kalau makan seafood itu lebih mahal daripada kita makan ayam. Kandungan gizinya lebih bergizi ayam daripada seafood. Enggak juga sebenarnya, makanan jenis apapun memiliki gizinya masing-masing. Tapi memang kalau kita bicara soal seafood, apalagi kita bicara soal kepiting, memang harganya ada kecenderungan lebih mahal ya daripada ayam. Buat saya mau semahal apapun seafood, tetap seafood selalu di hati. Pengen tahu kan mana saja sih jenis seafood yang mahal? Ini dia. Satu jenis seafood yang mahal ada fugu. Hidangan ini memiliki kandungan racun yang tinggi pada bagian tubuh tertentu. Sehingga para chef harus berhati-hati saat menyiapkan daging ikan buntal ini untuk dimasak. Mereka hanya menghindari pemotongan bagian yang beracun. Kalau tidak, racun tersebut akan mencemari bagian lain yang bisa dimakan. Beberapa tempat juga menyediakan kulit, organ selain daging dari fugu. Menurut data yang ada, sekitar 20-40 orang meninggal setiap tahun karena makan ikan buntal yang mengandung konsentrasi tinggi neurotoksin ini. Meski beresiko, beberapa orang tetap rela merogoh kocek hingga 1,7 juta rupiah per 450 gramnya. Masih dari jenis ikan yang bisa diolah menjadi sushi, ada ikan tuna otoro. Satu gigit sushi dari ikan ini dihargai Rp315.000. Warga Amerika mungkin lebih akrab dengan nama tuna bluefin. Rasa dagingnya lebih kenyal, karena lemaknya juga lebih tinggi sehingga cocok disajikan dengan potongan kecil. Sensasi daging kaya rasa yang dikeluarkan jenis tuna otoro inilah yang membuat harganya cukup mahal.
Harga tertinggi dari salah satu jenis seafood mungkin dipegang oleh kaviar, bernama white gold, yaitu telur yang dihasilkan dari ikan Sturgeon albino. Dibanderol dengan harga 40.000 US dollar per sendok, makanan ini punya nama asli Strotarga bianco. Agar sesuai nama bekennya white gold, menu ini dilapisi emas 22 karat, serta bubuk emas dalam dosis kecil yang membuat harganya semakin tinggi. Selain itu, kenapa harga kaviar tinggi? Itu semua karena langkanya keberadaan ikan tersebut yang bahkan nyaris punah. Serta untuk menghasilkan 1 kg telur, produsen harus menunggu lama. Ikan jenis ini juga bisa hidup hingga 100 tahun. Semakin tua umur ikan, semakin nikmat telur yang dihasilkan. Tidak hanya lezat dan kaya nutrisi, tapi memakan kaviar tidak akan membuat kita gemuk. Penyajian per 1 sendok porsi kaviar hanya mengandung sekitar 70 kalori, menjadikannya sebagai salah satu pilihan makanan sehat. Wow, luar biasa ya. Beragam jenisnya, beragam juga harganya. Tapi tetap saya senang banget dengan seafood. Apapun itu jenisnya, berapapun harganya, kalau udah suka, pasti saya cobain. Tapi sebenarnya yang menjadi concern saya, di antara semua jenis seafood yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira mana yang lebih bergizi? Coba kita tanya ahlinya ya. Jadi gini, kandungan gizi dari bahan makanan itu seperti seafood, kelompok seafood itu relatif hampir sama. Jadi kita makan, prinsipnya jangan makan hanya satu jenis bahan makanan, tapi variatif. Supaya apa? Karena zat gizinya akan saling mengisi. Jadi ada satu jenis makanan, keunggulannya di kandungan apanya. Nah ini akan saling mengisi. Tetapi udang itu hati-hati, kolesterolnya tinggi, jangan terlalu sering. Lebih baik sebenarnya makan ikan, tapi ikannya variasi, jangan satu jenis ikan. Prinsipnya kita harus makan berbagai jenis ikan. Pada saat saya membahas tentang seafood, pasti banyak sekali teman-teman Wonderfood ada pro dan kontranya, dan itu biasa. Pasti teman-teman punya pikiran bahwa seafood itu bisa menyebabkan alergi. Seafood itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya kolesterol, asam urat. Seafood itu mahal Mbak Ogi di pasaran. Seafood itu banyak sekali halnya. Boleh-boleh saja teman punya pikiran seperti itu. Tapi saya mau ngajak kalian semua itu untuk melihat dulu apa saja sih yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengkonsumsi seafood. Sebelum mengolah, kita harus mengetahui lebih dahulu bagaimana cara pemilihan seafood yang kondisinya baik untuk dikonsumsi. Cara memilihnya, pastikan seafood tidak berbau busuk, melainkan hanya tercium bau amis khas seafood. Untuk ikan, pilih yang sisiknya kuat, tidak cepat mengelupas, insangnya juga merah bukan abu-abu. Sementara itu, jika memilih udang, kamu bisa menilai dengan cara udang segar mudah bergeser atau tidak lengket dengan sesama udang lainnya, tidak berbau busuk, dagingnya kenyal berwarna hijau keabuan, semi transparan. Seafood jenis apapun sudah memiliki rasa yang khas. Meski diolah dengan minim bumbu, rasanya tetap saja khas dan nikmat. Untuk proses pengolahan, jika hendak menggunakan oven, settinglah panas jangan terlalu tinggi. Jika ditumis dan direbus, sebaiknya dimasak tidak terlalu lama karena aroma dan kandungan gizi akan hilang, serta daging akan lebih keras. Gimana dengan tips-tips yang sudah saya bagikan tadi? Masih takut mengkonsumsi seafood? Mudah-mudahan udah enggak ya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan ataupun ide pembahasan, boleh kirim ke Twitter ataupun Instagram kami di @wonderfoodnet, atau bisa juga di Instagram saya @rizkaogi. Dan semoga bermanfaat ya tayangan hari ini. Jangan lupa untuk tetap nonton terus Wonderfood setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Oke. Nah, jadi itu dua video referensi buat kalian bisa membantu untuk mengerjakan LKS yang Mister sudah siapkan. Oke, tadi videonya jelas ya? Terputar dengan jelas ya suaranya?
Oke? Oke, jelas ya. Oke, sekarang Mister akan coba share screen lagi untuk coba buka Moodle-nya supaya bisa membantu kalian ya. Oke. Daud.info. Oke. 419 415 Oke, ini ada Oke, ini ada kesalahan teknis di browsernya ini ya. Coba. Oke, Tunas Daud.info. Empat 1 5 9 0 4 1 5 9 0. Oke. Kita coba share screen. Oke, nah sekarang kalian silakan buka LMS Moodle kalian. Silakan kalian buka. Terus kalian cari prakarya dan informatika 9A. Terus kalian klik untuk materi aspek pengolahan. Oke. Nah, perhatikan ini di aspek pengolahan. Ada yang sudah buka di rumah? Oke. Oke, ada yang sudah buka? Oke, Tirsa udah buka ya. Nah, perhatikan di sini. Sini ada di aspek pengolahan, Mister udah siapkan KD-nya, KI-nya Mister udah tulis, udah ketik di sana. Terus di sini ada bahan PPT atau bahan PowerPoint yang Mister udah sering bagi waktu kegiatan belajar mengajar. Oke, ini sebagai bahan referensi aja buat kalian supaya punya pegangan. Oke. Terus di sini ada lembar kerja siswa pengolahan 1. Nah, silakan kalian buka, klik. Nah, terus di bagian lampiran silakan kalian download filenya. Oke. Download file, kita open file. Oke. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian kerja. Langsung klik langsung nulis semua jawabannya di kotak ini. Kok ada kotak? Mister, error Mister. Moodle-nya error ya? Iya. Oke, sabar nih Mister harus cek ini dulu. Nggak bisa dibuka ya? Coba refresh ulang. Terus login lagi. Tadi agak sulit Mister klik juga.
Oke, ini office-nya juga ini bermasalah. Oke, jadi silakan kalian download, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada siswa mengidentifikasi jenis bahan pangan pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai dengan format yang telah disediakan oleh guru. Jawaban sesuai dengan hasil referensi yang kalian dapat. Ini kok hasil diskusi. Nah, jadi kalian tinggal tulis misalnya pertanian. Kalian tinggal tulis contoh pertanian, bahan pangan pertanian kayak padi kayak gitu. Kalian tinggal tulis padi. Terus peternakan daging babi, kalian tulis daging babi. Terus kalau perikanan misalnya ikan tuna, kayak gitu. Kalian bisa tulis di sini. Jadi kalian mengidentifikasi kurang lebih 10 jenis bahan pertanian, peternakan, dan perikanan supaya kalian bisa membedakan mana yang pertanian, perikanan, peternakan, dan perikanan gitu. Tapi Mister lebih fokus ke peternakan dan perikanan. Paham ya? Oke, kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan atau bisa langsung aktifkan mic-nya, bisa tanyakan Mister, supaya jangan terlambat informasi. Nah, itu yang pertama. Kalian menulis jenis-jenis bahan pangan, peternakan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Terus yang di bagian kedua, kalian mendeskripsikan beberapa jenis pengolahan bahan pangan di bawah ini sesuai pengetahuan yang kalian tahu. Nah, di sini Mister sediakan 3 jenis gambar. Terus di sebelahnya ada kotak kosong, silakan kalian menulis deskripsi dari produk makanan itu. Apa yang kalian tahu tentang makanan itu silakan deskripsikan di situ. Oke, paham ya? Oke, ini format LKS atau aktivitas kita hari ini. Silakan kalian kerjakan, ini waktunya masih ada kurang lebih 15 menit. Kita sampai di 10.10 sebelum istirahat. Silakan kalian kerjakan dan langsung kirim ke Mister. Jadi karena belum ada, kalian masih punya waktu kurang lebih 15 menit, silakan mengerjakannya mulai dari sekarang. Oke, kalau ada pertanyaan, kesulitan, silakan kalian aktifkan mic atau bisa langsung komen di bagian chat. Langsung chat Mister supaya Mister bisa jelaskan. Oke, mengerti? Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.
Mister. Krista gimana? Itu kerjainnya harus semua 10. Cari Ya. 10 gitu. Itu cari 10 jenis. Kalian bisa lihat di buku, bisa cari di internet, kalian bisa jadi referensi. Yang penting kalian bisa membedakan mana yang pertanian, perikanan, peternakan. Supaya kalian bisa mengidentifikasi. Oke, Benny gimana? Tadi kan habis pencet aspek pengolahan ya tadi ya Mister. Iya, aspek pengolahan. Aspek pengolahan dipencet, terus pencet yang mana ya Mister? Turun paling bawah ada LKS pengolahan 1. Lembar kerja siswa pengolahan 1. Iya, lembar kerja siswa pengolahan 1. Oke, mana Mister modulnya? Habis itu pencet lembar kerja siswa pengolahan 1 itu ya Mister. Iya. Jadi ini klik pengolahan. Ini Mister tunjukkan, klik pengolahan, lembar kerja pengolahan 1. Terus di bagian lampiran kalian akan kalian download yang model kayak gini. Ada lembar Word. Oke, thank you Mister. Download. Oke, semangat.
Oke, ini waktu kita untuk aktivitas kita kurang lebih 5 menit lagi. Nah, silakan kalian tetap kerjakan. Itu Mister udah open pengumpulan terakhir batasnya itu sampai tanggal 11. Mister kasih waktu cukup panjang supaya tidak ada alasan buat kalian tidak menyelesaikannya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan sampai sore, silakan kirim. Selesaikan memang tugas yang cuma sedikit ini. LKS-nya cuma berapa 2 poin. Kalian bisa selesaikan langsung kirim ke Mister ya. Bisa dimengerti? Mister kasih waktu ke kalian itu sampai tanggal 11. Jam 10 malam. Silakan kalian selesaikan supaya jangan numpuk. Terus informasikan kepada teman yang tidak hadir yaitu Eldon. Silakan informasikan ke Eldon supaya dia tetap mengikuti aktivitas hari ini supaya jangan tertinggal materi. Oke. Soalnya nanti kalau misalnya numpuk-numpuk, Mister harus kasih semua LKS-nya, kalian agak kesulitan mengerjakan LKS itu. Oke, bisa dipahami? Oke, mengerti ya? Jadi Mister tunggu sampai tanggal 11 jam 10 malam. Gitu. Oke. Nah, terus yang terakhir, karena kebetulan kita aktivitas kita di bulan ini cuma tiga kali pertemuan lagi, Mister akan kejar materinya sampai selesai. Setelah itu kita langsung masuk di kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Jadi cukup mepet sekali. Kalau tidak salah penilaian akhir semester itu ada di tanggal 30 kayaknya. Kalau tidak salah. Silakan kalian cek agendanya. Agenda masing-masing yang telah dibagikan oleh pihak sekolah supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Mister akan siapkan nanti file PDF-nya, materi-materi inti kalian bisa belajar di sana. Sambil buka komputer, buka HP, kalian bisa belajar. Oke, bisa dipahami? Yang mengerti bisa berikan respon? Oke, thank you Tirsa. Oke, ya, thank you. Oke, untuk aktivitas kita hari ini kita tutup. Silakan kalian bisa istirahat. Setelah itu kalian boleh melanjutkan untuk pelajaran berikut dan untuk yang belum menyelesaikan LKS hari ini kalian bisa selesaikan sampai tanggal 11 jam 10 malam. Oke, sebelum kita istirahat, Mister akan berdoa untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Engkau menyertai kami dari kegiatan atau aktivitas kegiatan pelajaran prakarya. Terima kasih buat didikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.